Santri miskin sepertimu mau melamar polwan sepertiku? Mimpi. Pernahkah kita meremehkan seseorang hanya karena pakaiannya sederhana? Hanya karena pekerjaannya terlihat rendah? Atau karena hidupnya tidak semewah orang lain? Kadang kita lupa, justru orang yang paling sering dipandang kecil oleh manusia bisa jadi sangat besar di sisi Allah. Dan kisah malam ini adalah kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa takdir seseorang tidak pernah bisa ditebak dari keadaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton malam hari ini selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Kita jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi dan saling mendoakan. Siapa tahu ada yang sedang diuji ekonominya, kita doakan dilapangkan, yang sedang sakit kita doakan disembuhkan, yang sedang punya masalah keluarga, semoga Allah berikan jalan keluar terbaik. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke keluarga atau sahabat kalian. Insya Allah setiap orang yang mendapatkan kebaikan dari cerita ini, pahalanya akan terus mengalir juga untuk kalian yang ikut menyebarkannya. Dan untuk yang sudah subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan diangkat derajatnya tanpa harus merendahkan orang lain. Amin. Baik, kita masuk ke kisahnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Fikri. Usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap karena sering membantu orang tuanya di kebun. Penampilannya sangat sederhana. Ia hampir selalu memakai peci hitam, baju koko yang warnanya sudah mulai pudar, dan sarung yang sama hampir setiap hari. Ayahnya hanyalah buruh tani yang penghasilannya tidak menentu. Kadang ada kerja, kadang tidak. Ibunya berjualan kue keliling kampung setiap pagi. Rumah mereka kecil, berdinding bata belum diplester, dan ketika hujan deras, air kadang masuk dari sela-sela pintu. Sejak kecil, Fikri tidak pernah hidup mewah. Bahkan untuk membeli sandal baru saja harus menunggu Lebaran. Tetapi ada satu hal yang membuat orang kampung mengenalnya. Ia hampir tidak pernah meninggalkan masjid. Setiap subuh, sebelum azan berkumandang, lampu masjid sudah menyala. Dan hampir semua warga tahu siapa yang menyalakannya. Fikri. Ia sering datang paling awal, menyapu lantai masjid, merapikan sajadah, menata sandal jamaah yang berantakan di teras. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang membayarnya. Selesai subuh, ia tidak langsung pulang. Ia mengajar anak-anak kecil mengaji, tanpa bayaran. Bahkan kadang ia membelikan permen dari uang sakunya sendiri, agar anak-anak semangat datang. Namun anehnya, meskipun dikenal baik, Fikri justru sering diremehkan. Teman-teman sebayanya banyak yang sudah bekerja di kota. Ada yang jadi pegawai bank, sales mobil, bahkan ada yang jadi pegawai pemerintahan. Ketika mereka pulang kampung, mereka datang dengan motor baru, pakaian rapi, dan ponsel mahal. Sementara Fikri masih dengan sepeda motor tua milik ayahnya, bahkan kadang mogok di jalan. Beberapa orang mulai berbisik, rajin sih rajin, tapi hidupnya kok gitu-gitu aja. Apa cukup ibadah doang? Kerja juga harus. Akhirnya jadi marbot masjid aja nanti. Ucapan itu sering sampai ke telinganya. Ia mendengar, ia paham, tapi ia tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum. Setiap selesai Isya, ketika orang-orang sudah pulang, Fikri sering duduk sendiri di teras masjid. Bukan karena tidak punya teman, tapi karena disitulah ia merasa paling tenang. Ia sering berdoa lama sekali. Tidak ada yang tahu isi doanya. Satu malam, ayahnya berkata pelan di rumah, "Nak, Bapak sebenarnya sedih. Kamu sudah besar. Bapak belum bisa memberi masa depan yang baik buat kamu.
Fikri tersenyum dan menjawab, "Justru Fikri yang ingin membantu Bapak." Sejak malam itu, ia mulai memikirkan sesuatu yang besar. Ia sadar, jika terus seperti ini, ia tidak akan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, datang kabar dari seorang kenalan ustadz di kota. Ada lowongan kerja ke luar negeri, ke Arab Saudi. Namun bukan sebagai pegawai kantor, bukan teknisi, bukan sopir, petugas kebersihan gedung. Banyak orang langsung menertawakan. Jauh-jauh ke Arab cuma jadi tukang sapu. Ngapain merantau kalau kerjanya begitu? Bahkan ada yang berkata di depan orang tuanya, nanti pulang juga tetap miskin. Namun malam itu, Fikri istikharah. Lama sekali. Dan keesokan paginya, ia berkata kepada ibunya dengan suara pelan, "Bu, Fikri mau berangkat." Ibunya menangis. Bukan karena melarang, tapi karena tahu anaknya akan hidup jauh, sendirian di negeri orang. Ia tidak berangkat membawa koper mahal. Isinya hanya beberapa pakaian, Al-Quran kecil, dan peci hitam kesayangannya. Saat ia pamit ke masjid sebelum berangkat, ia mencium lantai sajadah. Tidak ada yang tahu, ia berjanji dalam hatinya. Ia tidak pergi untuk kaya. Ia pergi untuk mengubah nasib keluarganya. Dan tidak ada satu orang pun di desa itu yang tahu keputusan sederhana hari itu kelak akan membuat seluruh kampung terdiam. Pesawat yang ditumpangi Fikri akhirnya mendarat di sebuah kota besar di Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia keluar dari Indonesia. Bandara terlihat sangat berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Bangunannya besar, tulisan-tulisan menggunakan huruf Arab, dan orang-orang berbicara dengan bahasa yang sama sekali tidak ia pahami. Ia hanya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Di dalam tas itu tidak banyak barang, hanya beberapa pakaian, peci hitam, dan Al-Quran kecil pemberian ibunya. Sebelum berangkat, ibunya sempat berpesan, "Kalau kamu merasa sendirian, baca Quran itu. Anggap ibu lagi dekat kamu." Pesan itu terus terngiang di kepalanya. Hari pertama di negeri orang adalah hari paling berat dalam hidupnya. Ia tidak bisa bicara bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya pun sangat terbatas. Bahkan untuk membeli air minum saja, ia harus menggunakan bahasa isyarat. Ia dijemput oleh seorang mandor perusahaan tempatnya bekerja. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada perkenalan panjang. Ia hanya diarahkan naik mobil bersama beberapa pekerja lain dari negara berbeda. Ada dari Bangladesh, Pakistan, dan Sudan. Mereka juga sama sepertinya, pekerja kasar. Perjalanan dari bandara menuju tempat tinggal hampir 1 jam. Selama perjalanan, ia hanya melihat keluar jendela. Gurun luas, bangunan tinggi, jalan besar, dan panas matahari yang terasa jauh lebih terik dibanding kampungnya. Sesampainya di mes pekerja, hatinya sedikit terdiam. Bangunannya bukan apartemen, bukan asrama nyaman. Hanya bangunan tua bertingkat. Ia dibawa ke sebuah kamar berukuran kecil. Di dalamnya sudah ada 5 orang pekerja lain. Tempat tidur tingkat besi berjajar. Tidak ada lemari pribadi, hanya kipas angin tua di langit-langit. Itulah rumah barunya. Malam itu ia duduk di kasur tipisnya. Ia tidak menangis keras, tapi air matanya jatuh perlahan. Bukan karena menyesal, melainkan karena ia benar-benar baru sadar. Ia sekarang sendirian. Tidak ada suara ibu di dapur. Tidak ada ayah yang memanggil subuh. Tidak ada suara azan masjid kampungnya. Ia membuka Al-Quran kecilnya dan membaca pelan. Itulah pertama kali ia tidur di negeri orang. Keesokan harinya, ia mulai bekerja. Ia ditempatkan di sebuah gedung perkantoran besar. Bukan masjid, bukan hotel mewah. Gedung kantor. Pekerjaannya jelas, membersihkan lantai, toilet, tangga, dan halaman. Ia diberi seragam biru tua dengan tulisan cleaning service. Jam kerjanya panjang, dari pagi sampai sore, kadang lanjut malam jika gedung dipakai acara. Hari pertama ia benar-benar kewalahan. Mandor berbicara cepat dengan bahasa Arab. Ia tidak mengerti. Ia pernah salah membersihkan ruangan yang seharusnya tidak boleh dimasuki. Ia dimarahi cukup keras. Ia hanya bisa berkata, "Afwan, afwan," meski tidak sepenuhnya paham artinya. Pulang kerja,
Tubuhnya pegal seluruhnya, tangannya mulai kasar, telapak kakinya lecet karena berdiri seharian. Tapi malam itu ia tidak mengeluh. Ia hanya duduk di kasur, menatap foto orang tuanya di ponsel sederhana miliknya, lalu berkata pelan, "Sabar ya Pak, Bu." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ia mulai belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Ia menghafal kata-kata dasar, air, sapu, bersih, selesai, besok. Ia belajar dari sesama pekerja, dari tulisan, bahkan dari papan peringatan di gedung. Ia jarang keluar jalan-jalan. Teman-temannya kadang pergi ke mal saat libur, tapi Fikri hampir tidak pernah ikut. Bukan karena tidak mau, ia takut uangnya berkurang. Ia hidup sangat hemat, makan sekadarnya, tidak pernah membeli pakaian baru. Gajinya sebagian besar langsung ia kirim ke Indonesia setiap bulan. Ibunya pernah menelpon, "Nak, uangnya jangan semua dikirim, kamu juga butuh makan di sana." Ia menjawab, "Fikri cukup, Bu." Padahal kenyataannya, ia sering hanya makan roti murah dan air teh. Tahun pertama terasa sangat lama. Ia hampir pulang. Rasa rindu kampung sangat berat. Tapi setiap kali ia ingat wajah orang tuanya, ia bertahan. Di sela pekerjaan, ada satu kebiasaannya yang tidak pernah berubah. Setiap menemukan musola kecil di gedung kantor, ia selalu menyempatkan sholat tepat waktu. Kadang ia sendirian, kadang ada 1-2 orang. Tapi disitulah ia kembali kuat. Ia sering berdoa lama sekali. Tidak pernah meminta kaya, tidak pernah meminta cepat pulang. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, jangan sia-siakan langkahku." Tidak ada seorang pun di kampungnya yang tahu. Setiap malam, ia tidur dengan kelelahan luar biasa. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan diri dan bekerja lagi. Bagi orang kampung, ia hanya kerja di Arab. Tapi bagi Fikri, setiap hari adalah perjuangan melawan rindu, lelah, dan kesepian. Dan tanpa ia sadari, keputusan bertahannya hari demi hari itulah yang perlahan sedang membangun sesuatu yang sangat besar untuk masa depannya. Hari-hari Fikri di Arab mulai berjalan dengan ritme yang sama. Bangun sebelum subuh, berwudu dengan air dingin, sholat sendiri di sudut musola kecil mes pekerja, lalu bersiap bekerja sebelum matahari benar-benar terbit. Pekerjaannya tidak pernah ringan. Setiap pagi ia sudah harus mulai dari lantai dasar gedung. Ia mendorong troli berisi ember, cairan pembersih, sapu, dan lap. Gedung itu bertingkat belasan lantai. Lift memang ada, tapi sering diprioritaskan untuk karyawan kantor. Banyak hari ia harus naik tangga membawa perlengkapan. Tangannya mulai kapalan. Kukunya sering pecah karena cairan pembersih. Bahkan pernah suatu kali, kulit tangannya perih sampai berdarah. Tapi ia tetap bekerja karena tidak berani izin. Mandor di tempat kerjanya dikenal keras, bukan jahat, tapi sangat tegas. Ia tidak peduli siapa Fikri, dari negara mana, atau sedang sakit atau tidak. Selama masih bisa berdiri, ia tetap harus bekerja. Pernah satu hari Fikri demam. Kepalanya berat, badannya menggigil. Tapi ia tetap masuk kerja. Ia hanya minum obat murah dari toko kecil dekat mes. Sepanjang hari, ia membersihkan toilet lantai atas sambil sesekali menahan pusing. Seorang pekerja dari Bangladesh sempat berkata, "Istirahat saja." Fikri hanya tersenyum, tidak apa-apa. Bukan karena kuat, tapi karena ia tahu jika ia tidak masuk, gajinya akan dipotong. Malam harinya, ia hampir pingsan di kamar. Ia tidur tanpa makan. Namun sebelum tidur, ia masih membuka Al-Quran kecilnya dan membaca beberapa ayat dengan suara pelan. Itu yang membuatnya tenang. Hari-hari seperti itu terus berulang. Ia jarang mengeluh kepada orang tuanya. Setiap menelpon, ia selalu berkata, "Di sini enak, Bu, kerjanya ringan." Ia tidak ingin ibunya khawatir. Padahal kenyataannya,
hidupnya sangat berat. Beberapa pekerja lain mulai membeli ponsel baru, sepatu baru, bahkan ada yang mencicil motor untuk dipakai pulang nanti. Fikri tidak pernah ikut. Ia selalu menghitung uangnya dengan sangat teliti. Ia membuat catatan kecil. Setiap gaji datang, ia bagi 3. Kirim ke orang tua, tabungan, dan kebutuhan makan. Porsinya untuk diri sendiri paling kecil. Temannya pernah bertanya, "Kamu tidak ingin beli apa-apa?" Ia menjawab pelan, "Saya kesini bukan untuk hidup nyaman. Saya kesini untuk mengubah hidup." Tidak ada yang benar-benar mengerti maksudnya saat itu. Di sela kesibukan, ada satu kebiasaan yang mulai membuat beberapa orang memperhatikannya. Setiap waktu istirahat, ketika pekerja lain tidur atau bermain ponsel, Fikri justru pergi ke musola kecil di lantai bawah gedung. Ia duduk di sana lama sekali. Kadang hanya membaca Al-Quran, kadang hanya dia menunduk. Suatu hari seorang satpam Arab memperhatikannya. Awalnya ia mengira Fikri hanya beristirahat. Tapi hampir setiap hari ia melihat hal yang sama. Suatu sore, satpam itu menghampiri dan bertanya dengan bahasa Arab sederhana. "Kamu tidak pulang? Istirahat?" Fikri berusaha menjawab dengan bahasa Arab terbata. "Saya suka di sini." Satpam itu tersenyum kecil. Sejak itu, ia sering menyapa Fikri. Di tempat kerja, Fikri juga dikenal tidak pernah menolak pekerjaan tambahan. Jika ada pekerja lain tidak masuk, ia sering menggantikan. Jika ada acara kantor malam hari, ia tetap tinggal membersihkan sampai selesai. Akibatnya, ia sering tidur sangat larut. Kadang ia baru sampai mes hampir tengah malam. Tapi anehnya, ia tetap bangun sebelum subuh. Salah satu pekerja pernah heran, "Kamu tidak capek?" Ia hanya menjawab, "Capek, tapi harus." Suatu malam, ia menerima telepon dari ibunya. Suara ibunya terdengar pelan. "Nak, Bapak sakit beberapa hari ini." Hatinya langsung terasa berat. Ia ingin pulang saat itu juga. Tapi ia tahu, ia belum bisa. Tiket mahal, kontrak kerja belum selesai, dan tabungannya belum cukup. Ia hanya bisa menenangkan ibunya lewat telepon dan berkata, "Doakan Fikri di sini, Bu." Setelah telepon ditutup, malam itu ia tidak langsung tidur. Ia berjalan sendirian keluar mes menuju halaman kosong belakang gedung. Ia duduk di sana lama sekali. Ia berdoa. Tidak keras, tidak menangis keras. Tapi air matanya jatuh terus. Ia tidak meminta kaya. Ia tidak meminta hidup mudah. Ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, jangan sampai pengorbanan ini sia-sia." Sejak malam itu, ia semakin kuat menahan diri. Ia berhenti membeli makanan mahal sama sekali. Ia mulai memasak nasi sendiri di rice cooker kecil bersama temannya. Ia bahkan menyimpan uang receh sekalipun. Tanpa diketahui siapapun, setiap bulan ia tidak hanya mengirim uang ke orang tuanya. Ia juga menitipkan sebagian tabungannya kepada seorang kenalan Indonesia yang bekerja di kota lain di Arab, orang yang ia percaya untuk mengurus sesuatu di kampungnya nanti. Tidak ada yang tahu rencananya, bahkan orang tuanya pun tidak. Bagi semua orang, Fikri hanyalah pekerja kebersihan biasa. Tapi bagi dirinya sendiri, ia sedang membangun masa depan perlahan. 1 bulan demi 1 bulan. 1 tetes keringat demi 1 harapan. Dan waktu terus berjalan. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Tanpa ia sadari, hidupnya di negeri orang sudah berubah menjadi perjalanan panjang yang akan mengubah nasibnya dan keluarganya kelak. Waktu berjalan jauh lebih cepat daripada yang Fikri sadari. Hari-harinya di Arab tidak lagi terasa sebagai hitungan minggu atau bulan, tapi tahun. Ia bahkan sampai lupa rasanya musim hujan di kampungnya. Yang ia lihat setiap hari hanyalah panas, debu, dan gedung yang sama. Tahun kedua, tubuhnya mulai terbiasa dengan pekerjaan berat. Ia sudah hafal setiap lantai gedung, setiap sudut tangga, bahkan tahu jam-jam kantor paling sibuk dan paling sepi. Ia bekerja lebih cepat daripada dulu. Mandor yang dulu sering memarahinya mulai jarang menegur.
Bukan karena mandor berubah, tapi karena Fikri hampir tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Bahasa Arabnya pun perlahan membaik. Ia tidak lancar, tapi sudah cukup untuk memahami perintah dan berbicara sederhana. Bahkan beberapa karyawan kantor mulai mengenalnya. Mereka sering menyapanya singkat saat berpapasan. Namun satu hal tidak pernah berubah. Gaya hidupnya tetap sangat sederhana. Ia masih memakai ponsel lama, ia masih makan seadanya. Ia tidak pernah ikut jalan-jalan. Temannya pernah berkata, "Kamu ini aneh, sudah kerja lama, tapi tidak pernah menikmati hidup." Fikri hanya tersenyum. Tidak ada yang tahu, setiap malam ia punya kebiasaan baru. Setelah semua teman sekamarnya tidur, ia menyalakan lampu kecil, lalu membuka buku catatan tipis. Di dalamnya bukan tulisan curhatan, melainkan angka-angka. Ia mencatat setiap gaji, setiap pengiriman uang, setiap tabungan. Ia sangat teliti, tidak satu rial pun terlewat. Beberapa kali ia menerima telepon dari seorang kenalan sesama orang Indonesia yang bekerja di kota lain. Orang itulah yang ia percayai untuk membantu sesuatu di kampungnya. Setiap kali menelpon, pembicaraan mereka hampir selalu sama. Tanahnya sudah dibayar sebagian, bisa tambah sedikit lagi bulan depan. Fikri selalu menjawab pelan, "Insya Allah." Ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, bahkan orang tuanya tidak tahu. Mereka hanya tahu Fikri rutin mengirim uang setiap bulan. Sementara di kampung, kabar tentang Fikri justru semakin simpang siur. Karena ia jarang pulang, orang mulai berasumsi macam-macam. Apa benar dia kerja di Arab? Kalau sukses, kenapa tidak pernah pulang? Paling cuma kerja kasar biasa. Ibunya sering hanya diam mendengar itu. Ia percaya anaknya. Tapi ia pun tidak tahu sebenarnya Fikri sedang berjuang seperti apa. Memasuki tahun kelima, cobaan Fikri datang lagi. Suatu hari, gedung tempatnya bekerja melakukan pengurangan pekerja. Beberapa cleaning service dipulangkan karena kontrak habis. Semua pekerja cemas, termasuk Fikri. Jika ia dipulangkan saat itu, semua rencananya belum selesai. Selama beberapa hari ia gelisah. Ia lebih sering berdoa. Ia bahkan memperpanjang sholat malamnya. Dan tak lama kemudian, namanya tidak masuk daftar yang dipulangkan. Ia tetap bekerja. Malam itu ia sujud lama sekali di musola kecil gedung. Untuk pertama kalinya ia merasa Allah benar-benar menjaga langkahnya. Sejak saat itu, ia semakin berhati-hati dengan uang. Ia benar-benar menekan semua pengeluaran. Bahkan ketika Hari Raya Idul Fitri datang, saat semua pekerja membeli pakaian baru, ia hanya mencuci dan menyetrika bajunya yang lama. Temannya heran, "Ini Lebaran, kamu tidak beli baju?" Ia menjawab, "Saya ingin ada yang lebih penting dari baju baru." Yang ia maksud adalah, tanah di kampungnya sudah hampir lunas. Memasuki tahun ke-8, sesuatu yang ia impikan mulai terlihat nyata. Kenalannya di Indonesia mengirim foto lewat ponsel. Sebidang tanah kecil di pinggir jalan desa. Ia lama sekali menatap foto itu. Tangannya bergetar. Itu bukan tanah mewah, bukan di kota. Tapi itu adalah hasil 8 tahun keringatnya. Ia tidak langsung memberitahu orang tuanya. Ia ingin menunggu sampai benar-benar siap. Tahun ke-9, ia mulai mengirim uang lebih besar. Kali ini bukan hanya membeli tanah, tapi mulai membangun bangunan kecil di atasnya. Perlahan, sedikit demi sedikit. Ia sering membayangkan wajah ibunya ketika nanti melihatnya. Dan sepanjang itu, ia tetap menjalani hidup yang sama. Pekerja kebersihan, bangun pagi, kerja berat, tidur larut. Tidak ada yang berubah di mata orang lain. Tahun ke-10 akhirnya tiba. Suatu malam setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia duduk sendiri di halaman belakang gedung. Udara malam agak sejuk. Ia membuka ponselnya. Masuk sebuah foto baru dari Indonesia. Bangunan itu sudah berdiri. Bukan rumah besar, tapi sebuah ruko kecil yang layak. Ia menatapnya lama sekali. Lalu tanpa sadar air matanya jatuh.
10 tahun. 10 tahun jauh dari keluarga. 10 tahun menahan rindu. 10 tahun hidup hemat. Dan akhirnya, perjuangannya mulai terlihat hasilnya. Malam itu, ia mengambil keputusan besar. Ia akan pulang. Namun ia tidak tahu, kepulangannya nanti bukan hanya akan mengejutkan keluarganya, tapi juga akan mengubah pandangan seluruh kampung terhadap irinya. 10 tahun merantau, akhirnya sampai di titik yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Pulang. Hari terakhir kerjanya di Arab terasa aneh bagi Fikri. Gedung yang setiap hari ia bersihkan, kini ia tatap lebih lama dari biasanya. Lantai yang sering ia pel, tangga yang hampir tiap hari ia naiki, bahkan musola kecil tempat ia sering berdoa, semuanya terasa seperti saksi perjalanan hidupnya. Pagi itu ia datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung bekerja. Ia masuk ke musola kecil di lantai bawah, tempat yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya menenangkan diri. Ia sholat lebih lama. Sujudnya terasa berbeda. Bukan lagi sujud meminta kekuatan bertahan, tapi sujud syukur karena Allah benar-benar membawanya sampai akhir. Setelah selesai, ia duduk cukup lama. Tangannya memegang Al-Quran kecil pemberian ibunya yang selama 10 tahun selalu ia bawa. Sampulnya sudah mulai kusam, pindirannya sedikit robek, tapi ia tidak pernah menggantinya. Ia tahu, tanpa kitab kecil itu mungkin ia sudah menyerah sejak lama. Hari itu mandornya menghampiri. Untuk pertama kalinya, pria yang dulu sangat keras itu menepuk bahunya pelan dan berkata dengan bahasa Arab sederhana, "Kamu pekerja baik, semoga hidupmu baik." Fikri hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak pandai merangkai kata, tapi di dalam hatinya ia tahu perjalanan ini sudah selesai. Malamnya ia mengemas barang. Tidak banyak. 10 tahun bekerja, barang pribadinya tetap sedikit. Beberapa pakaian, sandal, ponsel lama, dan Al-Quran kecil itu. Bahkan kopernya tidak penuh. Ia memang tidak pernah hidup untuk mengumpulkan barang. Temannya heran. "Kamu tidak beli oleh-oleh?" Ia menjawab pelan, "Saya sudah bawa yang lebih penting." Yang ia maksud bukan benda, melainkan hasil perjuangannya. Beberapa hari kemudian, ia berada di pesawat pulang ke Indonesia. Sepanjang perjalanan, ia hampir tidak tidur. Ia hanya melihat keluar jendela. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia akan melihat kampungnya lagi. Ketika pesawat mendarat, dadanya terasa sesak. Udara Indonesia yang lembab terasa berbeda sekali. Ia menarik napas dalam-dalam. Entah kenapa matanya mulai panas. Di pintu kedatangan, ayah dan ibunya sudah menunggu. Ibunya terlihat lebih tua dari yang ia ingat. Rambutnya sudah banyak memutih. Ayahnya pun jalannya tidak sekuat dulu. Begitu melihat Fikri, ibunya langsung menangis. Tidak ada kata-kata panjang, hanya pelukan. Fikri menahan air matanya. 10 tahun rindu seperti runtuh dalam satu momen. Ia mencium tangan orang tuanya lama sekali. Sepanjang perjalanan pulang ke desa, ia hanya diam memandangi jalanan. Banyak yang berubah. Beberapa rumah baru berdiri. Warung-warung bertambah. Tapi jalan kecil menuju rumahnya masih sama. Ketika motor berhenti di depan rumah, ia turun perlahan. Rumahnya masih sama. Dindingnya belum diplester, pintunya masih kayu lama. Halaman tanahnya masih sederhana. Tidak ada perubahan besar. Ibunya sedikit khawatir melihat wajah Fikri. Ia berkata pelan, "Maaf ya nak, rumah kita masih begini." Fikri hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Malam itu kabar kepulangannya langsung menyebar. Tetangga mulai berdatangan. Mereka menyambut, tapi juga memperhatikan. Sebagian orang terlihat heran. Tidak ada koper mahal, tidak ada barang mewah. Tidak ada penampilan orang sukses dari luar negeri. Ia masih memakai peci hitamnya. Masih sederhana. Bisik-bisik mulai terdengar. 10 tahun di Arab,
kok pulangnya biasa saja? Mungkin tidak berhasil. Ada yang kerja di luar negeri pulang bawa mobil. Ini tidak. Fikri mendengar semuanya. Tapi reaksinya sama seperti dulu. Ia hanya tersenyum. Keesokan paginya sebelum subuh, warga kampung kembali melihat sesuatu yang sudah lama tidak mereka lihat. Lampu masjid menyala lebih awal. Dan sosok itu kembali, Fikri. Ia menyapu lantai masjid seperti dulu. Menata sandal seperti dulu. Tidak ada perubahan sikap sedikit pun. Beberapa orang bahkan semakin yakin. Berarti memang tidak sukses di sana. Padahal mereka tidak tahu. Fikri memang sengaja belum mengatakan apa-apa. Ia ingin menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya ia kembali membantu ibunya berjualan kue, membantu ayahnya di kebun, dan mengajar anak-anak mengaji seperti dulu. Seolah-olah 10 tahun di Arab tidak pernah terjadi. Namun diam-diam, ia mulai memikirkan satu hal lain dalam hidupnya. Ia ingin menikah. Dan tanpa disangka, pilihannya jatuh pada seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seseorang yang justru akan menjadi awal ujian terberat setelah 10 tahun perjuangannya. Sejak kembali ke kampung, hidup Fikri kembali seperti dulu. Ia tidak langsung membuka usaha, tidak juga menunjukkan apapun kepada orang lain. Setiap hari ia membantu ibunya membuat kue sejak subuh, lalu mengantar pesanan ke warung-warung kecil menggunakan motor tua ayahnya. Siang hari ia membantu ayahnya di kebun, dan sore menjelang maghrib ia sudah berada di masjid untuk mengajar anak-anak mengaji. Banyak orang mengira ia pulang tanpa hasil. Padahal, justru di masa inilah, Fikri sedang mengamati satu hal penting dalam hidupnya. Pasangan hidup. Ia tidak pernah terburu-buru soal pernikahan. Selama di Arab, ia bahkan hampir tidak pernah memikirkan wanita. Fokusnya hanya bekerja dan menyelesaikan tujuannya. Namun setelah kembali, ia sadar, orang tuanya semakin tua. Ia ingin ada yang menjaga mereka ketika ia nanti sibuk membangun usaha. Awalnya ia tidak punya kriteria tinggi. Ia hanya ingin wanita yang baik, sabar, dan bisa menerima kehidupannya yang sederhana. Suatu sore, ketika ia selesai mengantar kue ibunya ke pasar desa, ia melihat keramaian kecil di depan kantor polisi sektor kecamatan. Beberapa warga berkumpul karena ada kegiatan pelayanan administrasi. Disitulah pertama kali ia melihatnya. Seorang wanita berseragam polisi wanita berdiri membantu warga mengisi formulir. Wajahnya tidak berlebihan, tapi terlihat tenang. Cara bicaranya lembut, bahkan kepada orang tua yang tidak mengerti prosedur. Ia sabar menjelaskan satu persatu. Fikri tidak langsung terpikat karena kecantikan, tapi karena sikapnya. Ia memperhatikan dari jauh. Ia melihat wanita itu membantu seorang nenek yang kebingungan menulis. Bahkan ia sendiri yang menuliskan formulirnya, lalu mengantar nenek itu sampai keluar gerbang. Hal kecil itu justru membuat hati Fikri tersentuh. Sejak hari itu, ia mulai sering melihatnya di beberapa kesempatan. Kadang saat pengajian kecamatan, kadang saat kegiatan keamanan desa, kadang saat pembagian bantuan sosial. Wanita itu ternyata dikenal warga sebagai pribadi baik dan tidak sombong meskipun berseragam. Namanya Aisyah. Fikri tidak langsung bercerita ke siapapun. Ia hanya berdoa. Hampir setiap selesai sholat, ia menyebut satu doa sederhana. Jika memang baik, mudahkan. Jika tidak, hilangkan dari hatinya. Beberapa minggu ia menenangkan diri. Ia memastikan ini bukan hanya rasa kagum sesaat. Ia juga mulai mencari tahu keluarganya. Aisyah berasal dari keluarga cukup terpandang di desa. Ayahnya pensiunan pegawai kecamatan, keluarganya dikenal mapan dan berpendidikan. Ia sadar, posisinya sangat jauh berbeda. Ia hanyalah mantan pekerja kebersihan dari luar negeri yang bahkan pulang tanpa terlihat membawa apa-apa. Suatu malam setelah Isya, ia memberanikan diri berbicara kepada ibunya. "Bu, Fikri ingin menikah." Ibunya sempat terdiam, bukan kaget, tapi terharu. Ia sudah lama menunggu anaknya mengucapkan kalimat itu. "Sudah ada orangnya?" Fikri mengangguk pelan dan menyebut nama Aisyah. Ibunya mengenal keluarga itu. Dan justru disitulah ia ragu. "Nak,
Mereka keluarga terpandang. Kamu yakin? Fikri menjawab sederhana. Fikri tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tapi Fikri punya niat baik. Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Kalau niatmu serius, Bapak akan ikut melamar." Beberapa hari kemudian, mereka mempersiapkan lamaran sederhana. Tidak ada rombongan besar. Hanya Fikri, ayahnya, pamannya, dan seorang ustadz kampung sebagai perantara. Fikri tidak tidur malam sebelum hari itu. Bukan karena takut ditolak, tapi karena ia merasa ini keputusan besar dalam hidupnya. Ia tidak membawa harta untuk dipamerkan, ia hanya membawa kesungguhan. Ia memakai baju koko terbaiknya, peci hitamnya, dan sarung rapi. Tidak mewah, tapi bersih. Sepanjang perjalanan ke rumah Aisyah, hatinya berdebar lebih kencang daripada saat pertama kali berangkat ke Arab dulu. Ia tidak tahu, hari itu justru akan menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada 10 tahun bekerja di negeri orang. Hari lamaran itu akhirnya tiba. Pagi hari, Fikri sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia bahkan sempat pergi ke masjid sebelum subuh, duduk cukup lama setelah sholat. Tangannya tidak berhenti berdoa, bukan meminta diterima, tapi meminta jika ditolak, hatinya dikuatkan. Di rumah, ibunya menyiapkan sedikit bingkisan sederhana, hanya kue buatan sendiri dan beberapa buah. Tidak mewah, tapi tulus. Ayahnya memakai baju terbaik yang ia punya, meski terlihat sudah lama. Sebelum berangkat, ibunya berpesan pelan. Apapun hasilnya, jangan berkecil hati ya nak. Fikri hanya mengangguk. Ia berusaha terlihat tenang, tapi jantungnya berdebar jauh lebih kencang daripada saat pertama kali naik pesawat ke Arab. Rombongan kecil itu berangkat menjelang siang. Rumah Aisyah berada di bagian desa yang lebih ramai. Halamannya luas, pagar besi rapi, dan rumahnya jauh lebih besar dibanding rumah Fikri. Bahkan sebelum masuk, Fikri sudah menyadari jarak keadaan mereka. Mereka disambut cukup baik di ruang tamu. Ayah Aisyah menerima dengan sopan. Minuman dihidangkan. Awalnya pembicaraan ringan, menanyakan kabar dan asal-usul. Sampai akhirnya ustadz yang ikut bersama Fikri menyampaikan maksud kedatangan mereka. Ruangan tiba-tiba terasa berbeda. Ayah Aisyah terlihat sedikit terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ia bertanya tentang pekerjaan Fikri. Ayah Fikri menjawab jujur. "Anak saya baru pulang dari Arab. Kerja di sana." "Kerja apa?" tanya salah satu keluarga. Fikri sendiri yang menjawab pelan. "Petugas kebersihan gedung." Kalimat itu membuat suasana berubah. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Tidak ada yang berkata kasar, tapi raut wajah mereka sudah cukup menjelaskan. Salah satu kerabat bahkan berbisik pelan, namun masih terdengar. 10 tahun di luar negeri, tapi hanya itu. Pertanyaan mulai berdatangan. Sekarang kerjanya apa? Penghasilannya bagaimana? Fikri menjawab jujur. Ia baru pulang dan sedang merencanakan usaha. Keheningan semakin terasa berat. Tak lama kemudian Aisyah dipanggil keluar. Ia duduk di ruang yang sama, menunduk sopan. Ia juga tampak terkejut dengan lamaran itu. Ia memang mengenal Fikri sebagai orang baik di desa, tapi tidak pernah menyangka akan dilamar. Keluarganya mulai bertanya pendapatnya. Aisyah terlihat ragu, bukan karena merendahkan Fikri, tapi ia juga memikirkan masa depannya. Ia belum melihat kepastian hidup yang jelas dari Fikri. Akhirnya ayahnya berbicara dengan halus namun tegas. Ia berkata bahwa mereka menghargai niat baik Fikri, tetapi mereka belum bisa menerima lamaran tersebut. Alasannya sederhana, mereka khawatir Fikri belum memiliki masa depan yang cukup jelas untuk anaknya. Kata-katanya sopan, namun maknanya sangat dalam. Fikri mendengarnya dengan kepala tertunduk. Ia tidak menyela, ia tidak membela diri, ia tidak menjelaskan apapun. Ia hanya menjawab pelan, "Saya mengerti." Ibunya yang ikut hampir tidak bisa menahan air mata. Ayahnya menepuk lututnya perlahan, mencoba tetap tegar di depan orang lain. Beberapa tetangga yang mengetahui lamaran itu mulai berkumpul di luar rumah. Kabar cepat sekali menyebar. Ketika Fikri keluar dari rumah tersebut, beberapa orang memperhatikannya. Tidak ada yang mengejek secara langsung, tapi tatapan itu sudah cukup. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang berbicara. Suara motor terdengar lebih keras dari biasanya. Fikri memandang jalan lurus ke depan. Wajahnya tenang,
tapi hatinya sangat berat. Sesampainya di rumah, ibunya langsung masuk ke kamar dan menangis. Ayahnya duduk lama di teras. Fikri sendiri tidak masuk rumah. Ia berjalan pelan menuju masjid. Malam itu, ia duduk di tempat yang sama seperti dulu sebelum berangkat ke Arab. Teras masjid, di bawah lampu redup. Ia tidak langsung sholat. Ia hanya duduk menunduk lama sekali. Ia tidak marah. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia justru merasa mereka tidak salah. Dari sudut pandang mereka, ia memang belum terlihat punya apa-apa. Setelah lama, ia berdiri lalu sholat 2 rakaat. Sujudnya sangat lama. Air matanya jatuh di sajadah, tapi ia tidak bersuara. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang tahu perjuanganku." Malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Keesokan harinya, ia tetap melakukan rutinitasnya seperti tidak terjadi apa-apa. Ia tetap mengantar kue ibunya, tetap membantu ayahnya, tetap mengajar mengaji. Seolah-olah lamaran itu tidak pernah terjadi. Namun ia tidak tahu, hanya beberapa hari lagi sesuatu akan terjadi yang membuat seluruh kampung, termasuk keluarga yang menolaknya, benar-benar terdiam. Beberapa hari setelah lamaran itu, kehidupan Fikri kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan pada dirinya, ia tetap bangun sebelum subuh, tetap menyalakan lampu masjid, tetap menyapu halaman, dan tetap mengajar anak-anak mengaji setiap sore. Warga kampung sempat membicarakan kejadian lamaran itu selama beberapa hari. Ada yang simpati, ada juga yang berkomentar. Memang terlalu jauh, Polwan dengan mantan pekerja kebersihan. Namun Fikri tidak pernah menanggapi. Bahkan ketika ada yang menanyakan langsung, ia hanya tersenyum dan berkata, "Belum jodoh." Yang justru berubah adalah dirinya di dalam hati. Bukan ia menjadi putus asa, melainkan semakin tenang. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana pandangan orang. Ia hanya menjalani hari-harinya membantu orang tuanya. Ia merasa selama ini Allah sudah membawanya melewati 10 tahun yang jauh lebih berat. Maka ujian ini pun pasti ada hikmahnya. Hari kelima setelah kejadian itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pagi hari, sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumah Fikri. Beberapa pria turun sambil membawa papan kayu dan alat ukur tanah. Tetangga mulai memperhatikan. Ayah Fikri keluar rumah, terlihat bingung. "Salah alamat ya?" tanya ayahnya. Salah satu pria itu justru bertanya, "Ini rumah Pak Hasan, orang tua Fikri." Ayahnya mengangguk. Pria itu kemudian menyerahkan sebuah map berisi berkas. "Kami dari kota, Pak. Kami disuruh Fikri untuk menunjukkan lokasi tanah milik Bapak." Ayahnya terdiam. "Tanah apa?" Fikri yang baru pulang dari masjid berdiri di halaman. Ia hanya tersenyum kecil melihat wajah ayahnya yang kebingungan. Para tetangga mulai mendekat. Pria itu menjelaskan bahwa ada sebidang tanah di pinggir jalan desa yang selama ini dibeli atas nama ayahnya. Bahkan pembayaran sudah hampir lunas sejak beberapa waktu lalu. Mereka datang untuk mulai mengukur dan menyiapkan pembangunan. Ibunya sampai duduk di kursi karena kaget. Ia menatap Fikri dengan mata berkaca-kaca. "Kamu beli tanah?" tanyanya pelan. Fikri hanya menjawab sederhana. "Sedikit-sedikit dari hasil kerja, Bu." Kabar itu menyebar jauh lebih cepat daripada kabar lamarannya ditolak. Warga yang dulu mengira ia pulang tanpa hasil mulai berdatangan melihat lokasi tanah. Letaknya memang tidak di pusat kota, tapi cukup strategis di pinggir jalan yang mulai ramai. Namun kejutan belum berhenti. Beberapa hari kemudian bahan bangunan mulai datang. Batu bata diturunkan, semen ditumpuk, tukang mulai bekerja. Barulah orang-orang sadar, bukan hanya membeli tanah. Fikri sedang membangun bangunan usaha. Ayahnya bahkan baru tahu saat melihat papan rencana bangunan kecil berupa 2 pintu ruko sederhana. Ayahnya berkata dengan suara bergetar, "Ini semua untuk siapa, Nak?" Fikri menjawab pelan, "Untuk ibu jualan, dan Bapak tidak perlu kerja berat lagi." Ibunya menangis saat itu juga. Selama ini ia selalu khawatir anaknya hidup susah di negeri orang. Ia tidak pernah tahu ternyata setiap bulan, Fikri bukan hanya mengirim uang untuk makan,
tapi menabung diam-diam selama bertahun-tahun. Yang membuat warga semakin terdiam adalah satu hal. Fikri tidak pernah sekalipun membicarakan semua ini sebelumnya. Ia tidak pernah menyombongkan kerja di Arab, ia tidak pernah membela diri saat diremehkan. Ia bahkan tidak menjelaskan apapun saat ditolak lamaran. Ia memilih diam. Dan justru diam itulah yang sekarang membuat semua orang mulai merasa salah menilai. Kabar pembangunan itu akhirnya sampai juga ke keluarga Aisyah. Mereka mendengar dari tetangga bahwa pemuda yang mereka tolak beberapa hari lalu ternyata selama 10 tahun bukan sekadar bekerja, tapi membangun masa depan dengan sabar. Namun yang lebih membuat mereka terdiam, Fikri tetap bersikap sama saat bertemu di jalan. Ia masih menunduk hormat, masih menyapa dengan sopan, dan tidak pernah mengungkit apa yang terjadi. Dan tanpa disadari siapapun, keputusan besar mulai dipikirkan oleh keluarga yang dulu menolaknya. Pembangunan ruko kecil itu berjalan cepat. Setiap hari warga yang lewat pasti memperhatikannya. Awalnya hanya 1-2 orang yang datang melihat, tapi lama-kelamaan hampir seluruh kampung tahu bahwa bangunan itu milik keluarga Fikri. Dan yang membuat mereka semakin heran, Fikri sendiri tidak pernah berdiri mengawasi seperti pemilik bangunan. Ia tetap melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pagi hari masih membantu ibunya membuat adonan kue, siang membantu ayahnya menanam sayur, sore tetap mengajar anak-anak mengaji. Bahkan ketika para tukang bekerja di bangunan itu, Fikri sering hanya datang sebentar lalu pergi lagi ke masjid. Beberapa warga mulai merasa tidak enak hati. Mereka teringat kata-kata yang dulu pernah mereka ucapkan. Akhirnya jadi marbot saja nanti. Kerja di Arab tapi tidak sukses. Sekarang mereka sadar, selama ini mereka menilai hanya dari apa yang terlihat. Suatu sore, kepala desa datang langsung ke rumah Fikri. Ia ingin memastikan kabar yang beredar. Ketika melihat berkas tanah atas nama ayahnya, ia hanya mengangguk pelan. Ia berkata, "Nak, kenapa kamu tidak pernah cerita?" Fikri tersenyum. "Belum waktunya, Pak." Jawaban itu justru membuat orang semakin segan. Ia tidak memamerkan, tidak membalas ejekan, bahkan tidak menunjukkan kebanggaan. Seolah semua itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. Beberapa hari kemudian ruko itu hampir selesai. Cat tembok mulai dipasang, pintu rolling door terpasang, dan papan nama sederhana mulai disiapkan. Fikri sudah merencanakan toko kebutuhan harian dan usaha laundry kecil agar ibunya tidak perlu lagi berjualan keliling. Ibunya sering memandang bangunan itu sambil menangis diam-diam. Ia baru benar-benar mengerti kenapa selama bertahun-tahun Fikri tidak pernah meminta dibelikan apapun. Sementara itu, kabar ini akhirnya sampai ke rumah Aisyah dengan jelas. Ayah Aisyah awalnya tidak percaya. Ia mengira hanya cerita dilebih-lebihkan. Namun setelah melihat sendiri lokasi bangunan, ia terdiam lama. Ia berdiri di depan ruko yang hampir selesai itu tanpa berkata apa-apa. Yang paling mengganggunya bukan bangunannya, melainkan sikap Fikri. Beberapa kali mereka bertemu di jalan desa. Fikri tetap menyapa seperti biasa, menunduk hormat, bahkan tetap terlihat canggung. Tidak ada sedikit pun perubahan sikap, tidak ada nada sindiran, tidak ada rasa kesal. Seolah kejadian lamaran itu tidak pernah terjadi. Aisyah sendiri mulai banyak berpikir. Ia teringat hari lamaran itu. Ia tidak pernah menghina Fikri, tapi ia mengakui dalam hatinya ia ragu karena melihat masa depan yang belum jelas. Ia memilih aman. Namun sekarang ia melihat hal berbeda. Bukan soal harta, tapi kesabaran dan ketulusan yang jarang ia temui. Suatu malam, ayahnya berkata pelan kepadanya, "Sepertinya kita salah menilai seseorang." Beberapa hari kemudian, ayah Aisyah memutuskan datang ke rumah Fikri. Ia tidak membawa rombongan besar, hanya dirinya dan seorang kerabat dekat. Kedatangannya membuat orang tua Fikri kaget. Mereka menyambut dengan sopan, meskipun suasana terasa canggung. Ayah Aisyah terlihat berbeda dari sebelumnya.
Ia tidak lagi berbicara sebagai orang yang menilai, tetapi sebagai orang yang ingin memperbaiki keadaan. Ia berkata dengan hati-hati bahwa mereka merasa telah terburu-buru mengambil keputusan. Ia meminta maaf atas kejadian lamaran beberapa waktu lalu. Ayah Fikri tidak menyalahkan. Ia hanya berkata, "Kami juga mengerti, Pak." Namun satu hal yang mereka tunggu adalah jawaban dari Fikri sendiri. Fikri sejak tadi duduk diam. Ia menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. Ia tidak membicarakan soal penolakan. Ia tidak menyinggung rasa malu. Ia hanya berkata pelan bahwa pernikahan bukan sekadar menerima ketika keadaan berubah. Ia ingin jika nanti diterima, bukan karena bangunan itu, bukan karena uangnya, tetapi karena dirinya sebagai pribadi. Jawaban itu membuat ruangan hening. Justru disitulah mereka semakin yakin tentang siapa Fikri sebenarnya. Dan sejak hari itu, arah kisah hidup Fikri dan Aisyah mulai berubah menuju akhir yang tidak disangka siapapun di kampung tersebut. Setelah pertemuan itu, suasana di kampung terasa berbeda. Bukan hanya keluarga Aisyah yang banyak berpikir, tetapi juga warga desa. Banyak orang mulai menyadari bahwa mereka selama ini terlalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Namun, Fikri sendiri tidak berubah sedikit pun. Ia tetap datang paling awal ke masjid, masih menyalakan lampu sebelum subuh, masih menyapu halaman, masih mengajar anak-anak mengaji setiap sore. Padahal pada saat yang sama, ruko kecil miliknya sudah selesai sepenuhnya. Rak-rak mulai terisi barang kebutuhan harian. Sebuah mesin cuci dan pengering sederhana dipasang untuk usaha laundry. Ibunya tidak lagi berjalan keliling menjajakan kue. Ia kini menjaga toko kecil itu dengan wajah jauh lebih tenang. Ayahnya juga tidak lagi pergi menjadi buruh tani berat setiap hari. Ia membantu menjaga toko dan terlihat jauh lebih sehat. Banyak warga mulai datang berbelanja. Namun setiap kali mereka bertemu Fikri, yang mereka lihat bukan orang yang berubah jadi sombong, melainkan orang yang sama seperti dulu. Suatu sore, setelah beberapa waktu berlalu, keluarga Aisyah kembali datang. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi keraguan di wajah ayahnya. Ia menyampaikan bahwa mereka ingin membuka kembali pembicaraan yang dulu sempat terhenti. Ia mengatakan dengan jujur bahwa mereka kini memahami siapa Fikri sebenarnya. Bukan dari harta atau bangunan, tetapi dari kesabaran dan sikapnya. Fikri tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu. Malam itu ia kembali ke tempat yang selalu menjadi saksi hidupnya, masjid. Ia duduk lama setelah Isya. Ia tidak ingin keputusan pernikahannya dipengaruhi rasa bangga, sakit hati, ataupun pembuktian kepada orang lain. Ia berdoa cukup lama. Baginya pernikahan bukan hadiah setelah sukses. Pernikahan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Beberapa hari kemudian ia memberi jawaban. Ia menerima, tetapi dengan satu syarat dalam hatinya. Semua dimulai dari niat baik, bukan karena perubahan keadaan. Proses ta'aruf dilakukan dengan lebih tenang. Aisyah pun melihat langsung bagaimana Fikri menjalani hidupnya sehari-hari. Kesederhanaannya, kedekatannya dengan orang tua, dan kebiasaannya di masjid. Disitulah ia benar-benar memahami apa yang sebelumnya tidak ia lihat. Pernikahan akhirnya dilangsungkan secara sederhana di masjid desa. Tidak mewah, tidak besar-besaran. Namun hampir seluruh kampung hadir. Banyak orang yang dulu meremehkan kini justru ikut membantu persiapan. Ada yang memasang tenda, ada yang memasak, ada yang mengatur parkir. Mereka merasa bukan hanya menghadiri pernikahan, tapi juga menyaksikan pelajaran hidup. Saat akad selesai, Fikri menunduk lama mencium tangan orang tuanya. Ibunya menangis bukan karena sedih, tetapi karena ia tahu perjuangan 10 tahun anaknya akhirnya berbuah dengan cara yang baik. Dan orang-orang yang hadir hari itu benar-benar terdiam. Bukan karena Fikri menjadi kaya, bukan karena ia punya ruko, bukan karena ia berhasil menikahi seorang polwan. Tetapi karena satu hal, ia tidak berubah ketika dihina, dan ia tidak sombong ketika dimuliakan. Dari situlah banyak orang kampung mulai memahami sesuatu yang sederhana
namun sering dilupakan. Kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh pekerjaannya, bukan oleh penampilannya, dan bukan oleh seberapa cepat ia berhasil, tetapi oleh kesabaran, keikhlasan, dan cara ia menjaga hatinya ketika tidak ada yang melihat. Dan kisah Fikri menjadi pengingat bagi mereka semua, bahwa Allah tidak pernah salah menilai hambanya. Hanya manusia yang sering terburu-buru menilai. Tamat.